Sudah masuk. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, shalom. Haleluya, selamat pagi dan apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Kita semua dalam keadaan baik karena Tuhan yang dahsyat itu selalu memelihara kehidupan kita. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing lewat live streaming YouTube dan live Facebook. Puji Tuhan. Mazmur 118 ayat 24 berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Harinya Tuhan, mari kita
Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, segala pujian kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, membawa setiap syukur kita dan mengakui bahwa Yesus kita adalah Allah yang sangat baik. Haleluya. Terima kasih. Kami mengakui Bapa bahwa segala keberadaan hidup kami sampai hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kasih setia-Mu yang terus menopang setiap hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap hidup kami di hadapan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji.
kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa darah anak domba Allah melingkupi setiap kami umat-umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami dedikasikan ibadah kami hari ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami siap lebih lagi itu bersorak bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang saya bersorak sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bangkit dan menyerukan nama Yesus di atas segala-galanya. Haleluya. Bersama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Adalah semangat sukacita kita memuji Tuhan. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Yesus, nama
segala pekerjaan kuasa kegelapan telah dihancurkan. Sebab Dia Allah yang hebat, namanya berkuasa, dan Dia selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap musim kehidupan ini. Mari siapkan hatimu saat ini untuk terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ini keyakinan kami Bapa di hadapan. Bersamaku di setiap musim hidupku.
kami tetap merasakan kebaikan dalam situasi yang mencekam sekalipun. Bukti pemeliharaan Tuhan tetap nyata bagi setiap kami. Engkau tetap Allah yang selalu bersama kami dan tidak pernah meninggalkan. Sungguh kami mengakui bahwa firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu untuk melindungi kami, untuk memagari kami, membentengi kami itu nyata Tuhan. Dan kami berkata bahwa kami ada hari ini bukan karena kuat, bukan karena kehebatan kami, tetapi semata-mata karena kebaikan-Mu. Kami mau dilengkapi dengan firman-Mu saat ini. Setiap kami umat-umat-Mu dimanapun kami berada, saat kami membuka hati kami bagi Tuhan, ini bukti setiap kerinduan kami untuk dijamah dengan kuasa firman. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami, biar firman-Mu meneguhkan iman kami, menguatkan dan menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Kami siap untuk terima firman-Mu. Berbicara oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Akan dengarkan firman Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Apa kareba? Saya percaya kareba melo. Sekalipun sudah 3 minggu kita tidak bersama-sama dalam ibadah di rumah Tuhan, di gereja ini, namun sebagai orang percaya, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan tetap ajaib bagi kita. Tuhan tetap dahsyat bagi kita. Tuhan tetap memelihara saudara-saudara semua yang ada di rumah. Percayalah, sekalipun situasi belum seperti yang kita harapkan sampai hari ini, namun sebagai orang percaya kita meyakini bahwa Tuhan pasti menyatakan pemulihan-Nya. Tuhan pasti menyatakan kuasanya di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah daerah kita, bahkan di tempat di mana kita berada, di tempat tinggal kita. Saya percaya bahwa lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, saudara-saudara alami baik di rumah dan sampai hari ini. Kalau kita masih boleh ada, kita masih boleh sehat, kita masih boleh kuat, ini membuktikan bahwa Allah mengasihi saudara-saudara semua. Allah mencintai kita, Allah memberkati kita, Allah memperhatikan kita. Dia senantiasa menjadikan hidup kita terus sehat, terus kuat sekalipun dalam situasi keadaan yang belum menentu hari-hari ini. Namun sebagai orang percaya kita yakin bahwa Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Allah yang tidak pernah melepaskan hidup kita. Setiap hari Dia menyertai, setiap hari Dia memelihara, setiap hari Dia menopang kehidupan kita, setiap hari Dia memulihkan kita, setiap hari Dia menyatakan kuasanya, kasihnya di tengah-tengah hidup kita. Sehingga sebagai orang percaya kita mengatakan bahwa aku tidak takut, sebab aku punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menyatakan kuasanya di tengah-tengah dunia yang belum menentu ini. Kita percaya bahwa kekuatan Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu tidak terasa ya saudara-saudara, kita
Sudah 3 minggu tidak bersama-sama, namun doa dan harapan kami sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudara, mari gunakan kesempatan hari-hari ini untuk semakin dekat dengan Tuhan. Gunakan kesempatan hari-hari ini untuk mencari Tuhan dalam doamu, dalam pergumulanmu. Saudara baca Alkitab, saudara merenungkan firman Tuhan, saudara ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, ajak cucu di rumah, saudara bersama-sama bersaat teduh, saudara berdoa bergandengan tangan memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah doa kita, orang-orang yang percaya, orang-orang benar itu mengubahkan keadaan yang mencekam ini, mengubahkan situasi yang menakutkan ini. Sebab kita yakin bahwa kuasa Tuhan dinyatakan lewat doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tetap bersukacita, tetap bersemangat. Saudara mungkin berpikir bahwa kapan semua akan berakhir, kapan semua keadaan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Saudara ingat, bukan cara kita, bukan waktu kita, tugas kita berdoa, tugas kita percaya kepada Tuhan, tugas kita beriman kepada Tuhan, tugas kita setia kepada Dia, biar Dia yang bekerja, Dia yang menentukan hal-hal yang terbaik bagi negara kita, bagi bangsa kita, bagi pemerintah kita, bahkan bagi kita semua. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada cara lain untuk memulihkan bangsa ini. Tidak ada cara lain untuk memulihkan keadaan di sekitar kita selain kita memakai cara Tuhan, selain kita berharap penuh kepada Tuhan, selain kita bergantung kepada Tuhan, menaruh seluruh pengharapan kita, keyakinan kita bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Allah yang setia, Dia menguasai alam semesta ini, dan Dia juga Allah yang sanggup memulihkan keadaan tepat pada waktunya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini ambil Alkitab saudara, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Dan tema khotbah kita yang saya angkat saat ini yaitu semakin menyatu dengan Tuhan dalam menghadapi COVID-19 atau virus corona. Semakin menyatu dengan Tuhan dalam menghadapi COVID-19 atau virus corona yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa atau di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak hari-hari ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang berpikir bahwa dia bisa kuat karena ada finansial, dia bisa kuat karena dia punya pangkat, dia bisa kuat karena dia punya jabatan, dia bisa kuat karena dia punya harta, dia bisa kuat karena dia bisa menjaga tubuhnya, dia bisa kuat karena dia minum vitamin-vitamin yang sangat mahal. Saudara ingat, semua itu terbatas, semua itu sangat terbatas, saudara-saudaraku. Tapi hari ini ada yang tidak terbatas, yang sanggup memberikan pengharapan kepada kita. Ada yang tidak terbatas, yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita, yang sanggup memberikan pengharapan, keyakinan yang kokoh bagi kita. Yaitu apa? Ketika kita semakin menyatu dengan Tuhan. Saudara mungkin bertanya, Bapak Pendeta, bagaimana menyatu dengan Tuhan? Saudaraku, saya kasih contoh. Saudara berdoa menyatu dengan Tuhan. Saudara tinggalkan dosa, itu artinya saudara sedang mau menyatu dengan Tuhan. Saudara mau setia kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak setia ini. Saudara setia kepada Tuhan, itu artinya saudara sedang mengambil waktu, kesempatan, momen ini untuk semakin menyatu dengan Tuhan dalam menghadapi situasi dunia yang sedang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Saudara-saudaraku, jangan lagi bertanya kapan ini berakhir, jangan lagi bertanya kapan semua ini berakhir, tapi bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, adakah saya percaya kepadamu? Adakah hidupku setia kepadamu? Adakah hidupku mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang sedang menakutkan ini? Saudaraku,
Tuhan minta kita percaya. Saudara, Tuhan minta kita setia. Tuhan minta kita bersungguh-sungguh. Tuhan minta kita semakin menyatu dengan Tuhan. Supaya apa? Kedahsyatan Tuhan, kekuatan Tuhan itu hadir, dinyatakan di bangsa kita, di negara kita, bahkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Katakan amin, saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saudara-saudara, saya berharap di rumah saudara tidak mondar mandir, saudara tidak makan minum. Mari kita fokus hari ini, sebab hari ini waktu ini adalah waktu yang sangat berharga bagi kita. Gunakan kesempatan ini untuk kita berhubungan dengan Tuhan lewat kita bersekutu dalam kebenaran firman-Nya. Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kalau saudara sudah siap di rumah, kita akan baca bersama-sama. Ya, ajak anak-anak saudara, keluarga, kita baca bersama-sama ayat ini. Dalam hitungan yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1, 2, 3. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semarang, Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, Semarang Allah kita. Ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Katakan amin, saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Latar belakang dari Yesaya pasal 35 ini, saudara-saudaraku, menunjukkan bahwa adanya padang belantara yang dilewati oleh orang Israel saat mereka dari Babel pulang kembali menuju ke Yerusalem. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, keadaan yang dialami oleh umat Israel pada saat itu, saudara-saudaraku, ketika mereka ada dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun, dan ketika genap 70 tahun mereka keluar tinggalkan Babel itu, saudara-saudaraku, penderitaan mereka belum berlalu, penderitaan mereka belum berhenti, penderitaan mereka belum berakhir. Kenapa, saudara-saudaraku? Sebab begini, ketika mereka sedang keluar dari Babel itu, mereka sedang melalui padang gurun, padang kering, padang belantara. Untuk menuju kemana? Untuk menuju ke Yerusalem, di tempat di mana Tuhan membawa mereka, tempat Yerusalem yang dipersiapkan bagi mereka. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang kita bisa dapatkan dari cerita ini? Bahwa umat Israel sekalipun telah dibebaskan dari Babel itu, tapi saudaraku, untuk menuju ke Yerusalem itu, mereka tetap melewati padang gurun, mereka tetap melewati padang kering, padang belantara. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Apa artinya padang gurun, padang kering, padang belantara? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini memberikan pengertian bahwa situasi yang mereka jalani, situasi yang mereka hadapi, tetap dalam pergumulan, tetap dalam penderitaan, ada kesulitan, ada tantangan, ada penderitaan, ada sakit, saudara-saudaraku, yang mereka sedang jalani dari Babel, dari padang gurun untuk menuju ke Yerusalem yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, situasi dunia pun hari-hari ini sedang terjadi seperti apa yang dialami oleh umat Israel pada waktu yang lalu itu. Saudara-saudaraku, sekalipun mereka dibebaskan dari Babel itu, tapi tidak berhenti pergumulan mereka,
Langkah hidup mereka tetap dihadang oleh penderitaan. Ada situasi padang gurun yang siap menghadang mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, seluruh dunia hari-hari ini sedang diliputi suasana padang gurun. Situasi dunia hari-hari ini juga terkecuali bangsa negara kita Indonesia juga sedang melanda situasi padang gurun, padang kering, padang belantara, di mana ada situasi yang mencekam, ada situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan kehidupan umat manusia di bawah kolong langit ini, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi apakah, begini pertanyaannya, apakah di padang gurun tidak ada pertolongan? Apakah di padang gurun tidak ada mujizat? Apakah di padang gurun tidak ada kuasa Tuhan? Apakah di padang belantara tidak ada pertolongan dari Tuhan? Saya katakan, sebagai hamba Tuhan, tetap ada pertolongan Tuhan, tetap ada kuasa Tuhan, tetap ada mujizat Tuhan, tetap ada pertolongan yang dahsyat dari Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Apa itu, saudara-saudara? Ketika mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, itu melewati apa? Padang gurun, padang kering, dan juga padang belantara. Saudara-saudaraku, apakah di sana tidak ada mujizat? Ada. Apakah di sana tidak ada pertolongan? Ada. Contohnya apa, saudara-saudara? Ketika mereka kelaparan, Tuhan kirimkan roti dari sorga, mana jatuh dari langit menjadi makanan mereka. Tuhan menyediakan keperluan mereka. Tuhan menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka di saat mereka kekurangan, kelaparan. Saudaraku, tetap Tuhan memelihara mereka. Sekalipun di padang gurun yang kering, yang tandus, menakutkan, saudara, tetap pemeliharaan Tuhan ada menyertai mereka. Apalagi pertolongan Tuhan ketika mereka sedang haus, ada air yang keluar dari batu. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa situasi padang gurun bukan berarti tidak ada mujizat Tuhan. Bukan berarti, saudaraku, situasi padang gurun tidak ada pertolongan, tidak ada kedahsyatan Tuhan. Tetap ada bagi kita yang menggunakan kesempatan itu, bagi kita yang mau berjalan melewati padang gurun itu, bagi kita yang mau menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk melangkah di padang gurun itu. Tetap ada pertolongan Tuhan, tetap ada penyertaan Tuhan, tetap ada kedahsyatan Tuhan yang menyertai umat-umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah, bahkan dimanapun saudara-saudara berada, yang sedang menyaksikan tayangan live streaming ini, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, situasi dunia, situasi bangsa dan negara kita hari-hari ini sedang berada dalam situasi padang gurun, padang kering, padang belantara, di mana semua orang didesak untuk apa? Mengalami situasi ini, di mana semua orang tanpa terkecuali, saudara-saudaraku, harus melewati masa-masa ini, masa-masa yang sukar sulit, masa-masa yang penuh dengan penderitaan. Tapi saudara ingat, orang-orang yang tetap berjalan, orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan, orang-orang yang tidak berubah kesetiaannya, orang-orang yang tidak berubah imannya, orang-orang yang tidak menjual keyakinannya, tetap dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Tetap ada perhatian Tuhan, tetap ada perlindungan dari Tuhan yang menyertai saudara-saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ada dua tempat menjadi tujuan Israel pada waktu mereka keluar dari Babel, bahkan keluar dari Mesir, ya. Yaitu apa? Menuju ke Yerusalem dan menuju ke tanah Kanaan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Ada begitu banyak tujuan-tujuan hidup yang sedang kita programkan dalam hidup ini. Ada begitu banyak tujuan-tujuan hidup dalam keluarga kita, dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, usaha kita. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan,
Namun apakah hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini, kesukaran ini, kita semakin menyatu dengan Tuhan, atau kita semakin terlepas, semakin menjauhkan diri, semakin tidak percaya, semakin tidak mengandalkan Tuhan, semakin menjauhkan diri dari persekutuan, dari kebenaran Tuhan. Saudara-saudaraku, tidak ada cara lain untuk kuat di padang gurun. Tidak ada cara lain untuk kuat di tengah-tengah situasi dunia, negara kita, bangsa kita sedang mengalami gejolak hari-hari ini. Kalau kita tidak sepakat, kita tidak menyatu dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Ingat, semua yang kita punya terbatas. Saudara-saudaraku, apapun kebijakan yang diambil oleh pimpinan-pimpinan dunia hari-hari ini, ingat, semua itu tidak akan memberikan jaminan kelangsungan hidup. Tidak akan memberikan jaminan bahwa saudara akan aman. Aman dari ekonomi, aman dari kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Semua terbatas, apapun kebijakan itu. Tapi doa kita kiranya belas kasihan Tuhan mengasihi bangsa ini, mengasihi seluruh dunia, mengasihi umat-umat Tuhan yang sedang menghadapi situasi padang gurun. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, semua orang sedang melewati situasi padang gurun ini. Tapi percayalah saudara-saudara bahwa kasih dan anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti bagi setiap kita umat yang percaya. Saudara-saudaraku, sebelum saya masuk dalam bagian yang berikutnya, kita akan lihat apakah firman Tuhan itu tidak mengerjakan hal-hal yang dahsyat bagi kita. Kita akan lihat ayatnya yang kedua. Di sana terus saudara baca ayat 1, 2. Ayat 1 bicara soal keadaan yang menakutkan, ya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Jadi saudara ingat situasi yang kita alami hari-hari ini, yaitu situasi padang gurun. Ingat saudara ayat 1, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Apa artinya? Akan ada saatnya, ada waktunya, ada momen yang Tuhan akan nyatakan di seluruh dunia, di bangsa ini. Untuk apa? Memulihkan seluruh dunia, memulihkan keadaan bangsa ini. Kalau setiap orang kembali kepada Tuhan. Dikatakan bahwa padang gurun akan bergirang, ya. Padang belantara akan apa? Bersorak-sorak dan berbunga. Ayat 2. Seperti bunga mawar, ia akan berbuah lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Ada kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang menyaksikan live streaming ini, umat Israel di padang gurun, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Umat Israel di padang belantara, di padang kering, mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Mereka sendiri melihat kemuliaan Tuhan. Mereka sendiri menyaksikan kemuliaan turun hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita punya keyakinan bahwa apa yang Tuhan buat bagi umat Israel pada waktu itu juga akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Juga akan terjadi bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang memberi hidupnya untuk berjalan di padang gurun itu dengan tidak menyerah, dengan tidak berhenti melangkah, tetap maju berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita tetap menyatu dengan Tuhan? Ada 3 hal yang kita akan sama-sama lihat pada pagi hari ini, saudara-saudaraku. Saya berharap saudara bisa tangkap bagian ini, saudara bisa merenungkan bagian-bagian ini, sehingga perjalanan hidup kita di tengah-tengah situasi yang menakutkan ini tidak membuat kita takut,
tidak membuat kita menyerah, tidak membuat kita panik dengan keadaan yang menakutkan hidup kita. Tapi kita harus tahu bagaimana supaya kita tetap menyatu dengan Tuhan di saat kita menghadapi situasi COVID-19 ini. Yang pertama, bagaimana saudara-saudara? Yang pertama, arahkan pandangan hanya kepada Tuhan. Ya. Ini yang pertama. Arahkan pandanganmu, arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ibadahmu hanya satu tujuannya, kepada Tuhan. Apa yang kau miliki di tanganmu hanya satu yang kau peruntukkan, hanya untuk Tuhan. Apa yang ada di hidupmu hanya satu tujuan kita berikan sepenuhnya untuk Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, apapun berita yang kau dengar, apapun berita yang engkau lihat, situasi dunia yang kau lihat hari-hari ini, semua orang gelisah, semua orang dilanda ketakutan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, supaya kita tetap kuat menyatu dengan Tuhan. Yang pertama, tetap arahkan pandanganmu dengan Tuhan. Jangan ubah pandangan hatimu, pandangan hidupmu, pandangan rohanimu, pandangan kesetiaanmu kepada hal-hal yang lain, saudara-saudara. Tapi arahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah, kalau kita semua mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan memelihara hidup kita. Saya beri contoh, saudara-saudara, dalam Alkitab dan tokoh Alkitab yang tidak terpengaruh dengan rayuan, godaan, bujukan dunia. Seorang yang bernama Ayub. Saya kira semua kita tahu bagian itu, saudara-saudaraku. Ayub tetap hidup saleh di hadapan Tuhan, tetap hidup jujur di mata Tuhan, tetap hidup setia kepada Tuhan. Maka saudara ingat, datanglah iblis, bilang kepada Tuhan, Tuhan, ya iyalah, Ayub tetap kuat karena Engkau memberkati dia. Ayub tetap kuat karena Engkau memberkati keluarganya. Ayub tetap kuat karena Engkau yang menjagai usahanya dan pekerjaannya. Ayub tetap kuat karena banyak orang-orang di sekelilingnya, banyak sahabatnya, banyak orang-orang yang mengenal dia. Dia kuat karena banyak orang di sekitarnya. Tapi coba Tuhan, iblis ngomong, tapi coba kalau semua itu diambil daripadanya, apakah Ayub tetap punya pandangan fokus kepadamu? Apa kata Tuhan? Silakan. Maka saudara-saudaraku, pergilah iblis mendatangi Ayub. Yang pertama saudara-saudaraku, apa yang iblis lakukan? Ya. Semua harta benda, semua kekayaan Ayub dihancurkan, dimusnahkan, dirusakkan oleh iblis. Lalu datanglah iblis kepada Tuhan. Ayub belum goyah Tuhan, sekalipun kekayaannya sudah diambil. Iya, karena kau masih menjaga dia, karena dia masih punya sahabat, karena dia masih punya anak, karena dia masih punya istri, dan lain dan sebagainya. Apa kata Tuhan? Silakan lakukan apa yang kau mau. Iblis pergilah, saudara-saudaraku, mendatangi Ayub, dan dia mulai mengganggu, menghancurkan kehidupan Ayub. Apalagi saudara-saudaraku, anak-anak Ayub semua mati. Ya, mati. Apakah Ayub kurang setia kepada Tuhan? Apakah Ayub merubah pandangannya kepada Tuhan? Datanglah iblis kepada Tuhan. Bagaimana? Apakah Ayub berubah? Tidak. Saudara-saudara, Ayub tidak sedikit pun merubah pandangannya kepada Tuhan. Apa kata iblis kepada Tuhan? Iya, karena Engkau masih memberkati dia, masih ada sahabat-sahabatnya. Silakan pergi. Saudara-saudaraku, iblis mulai lagi merusak kehidupan, persahabatan Ayub dan semua koleganya. Semua sahabat-sahabatnya meninggalkan Ayub, dirusak hubungannya. Maka apa kata
kata Tuhan. Apakah Ayub berubah? Tidak, kata iblis. Apakah Ayub berubah setia? Tidak, kata iblis. Karena dia masih punya istri. Saudara ingat, satu persatu apa yang Ayub punya itu dirusak, dihancurkan. Ya. Lalu iblis datang berkata kepada Israel, kutukilah Allahmu. Ya. Ini istri Ayub bilang, kutukilah ayahmu dan matilah. Nah, saudara harus dikasih oleh Tuhan. Ya. Apa yang terjadi? Apakah Ayub berubah setia? Apakah Ayub berubah keyakinannya? Tidak, saudara-saudara. Ya. Sesungguhnya Ayub berkata, terpujilah Allah. Terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, saudara-saudara. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Apa artinya? Ayub tetap mengarahkan hatinya, pandangannya kepada Tuhan sekalipun, saudaraku, semua yang ada dalam hidupnya dihabisi. Tapi Ayub tidak berubah setia. Ayub tidak berubah percaya kepada Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, apakah semua berakhir? Situasi padang gurun, situasi padang belantara, situasi padang kering dialami oleh Ayub, saudara-saudaraku. Tapi Ayub bisa melewati semua situasi itu. Sehingga apa? Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi Ayub. Kemuliaan Tuhan dialami oleh Ayub. Semua yang pernah hilang dilipat gandakan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, masih kita kurang percaya kepada Tuhan. Tuhan tetap mengasihi Ayub. Kenapa? Karena dia tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ini yang pertama, saudara-saudaraku. Sebagai orang percaya, supaya kita tetap menyatu dengan Tuhan, supaya saudara jangan berubah, mari arahkan pandangan imanmu, arahkan pandangan rohanimu, mata imanmu tertuju kepada Tuhan, supaya dunia tidak merubah imanmu, supaya dunia tidak merubah kesetiaanmu, supaya dunia tidak merubah kerohanianmu, tapi engkau semakin menyatu dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Ini yang Tuhan tahu. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap menyatu dengan Tuhan? Bagian yang kedua adalah tekun imani. Yang kedua, imani setiap janji firman-Nya. Ini bagian kedua. Imani atau apa? Percayalah akan setiap janji firman Tuhan. Apa artinya, saudara-saudara, bahwa Tuhan ketika dia berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan ketika dia berjanji, dia tidak pernah melupakan apa yang pernah dia janjikan kepada kita. Dia selalu tepati janjinya, tepat pada waktunya. Saya kasih contoh, saudara-saudara. Apa itu? Ketika Nuh, Allah bilang kepada Nuh, buatlah bahtera. Ini Allah berjanji. Buatlah bahtera. Aku akan menyelamatkan keluargamu. Aku akan menyelamatkan seisi rumahmu. Ya. Tapi saudara, situasi ini tidak mudah dipercaya kalau kita tidak punya pandangan yang benar kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Nuh disuruh buat bahtera itu di gunung, di darat. Ini kan mustahil untuk dipercayai, saudara-saudara. Ini kedua. Tapi apa? Nuh tetap mengimani akan setiap janji firman Tuhan. Nuh tetap percaya perkataan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saudara, manusia hanya mempercaya ketika terlihat di depan mata, ketika terlihat ada di tangan. Tapi saudara, bagaimana kalau semua belum ada? Belum ada bayangannya. Apakah kita mau percaya akan janji firman Tuhan? Saudara, seperti apa yang dialami oleh Nuh. Nuh percaya janji firman Tuhan. Dia kerjakan bahtera itu dengan setia. Orang mulai mengolok-olok dia, orang mulai menghina dia. Gila Nuh. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Nuh tidak berubah pandangannya. Nuh tetap percaya akan janji Tuhan
bahwa dia menyelamatkan keluarganya, seisi rumahnya, dan yang akan dipercayakan dalam kehidupan Noah. Apa terjadi saudara-saudara? Ketika selesai bahtera itu, Tuhan menyatakan janjinya. Ya, singkat cerita, datanglah hujan selama 40 hari 40 malam. Ya, naiklah bahtera itu diangkat oleh air, melewati semua gunung, semua pohon-pohon yang tinggi. Siapa yang pelihara mereka? Ada Tuhan yang menepati janji firman-Nya bagi Nuh. Sehingga apa saudaraku? Nuh, singkat cerita, Nuh dan seisi keluarganya, seisi rumahnya dalam bahtera itu diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mengatakan sebagai hamba Tuhan, imani setiap janji firman Tuhan. Kalau dikatakan begini, mintalah, ketoklah, carilah. Apakah Tuhan tidak akan menepati? Dia akan tepati. Dia tunggu kesetiaan kita. Dia tunggu iman yang benar. Dia tunggu kerohanian yang sungguh-sungguh. Dia tunggu langkah hidup yang tertuju hanya kepada Dia, supaya kita mengalami janji firman yang benar itu. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana supaya kita tetap menyatu dengan Tuhan? Bagian yang ketiga, yaitu apa? Tekun menantikan pertolongan dari Tuhan. Tekun menantikan pertolongan dari Tuhan. Saudaraku, dunia ini ada banyak kali menawarkan jalan pintas bagi kita. Dunia ini ada banyak kali menawarkan hal-hal yang serba instan, saudara-saudaraku. Untuk apa? Membuat supaya semua orang mengalihkan pandangannya, mengalihkan imannya, dan mempercayai apa yang dunia tawarkan, apa yang dunia suguhkan bagi kita. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, orang yang tekun, artinya dia punya kesabaran, dia punya pikiran yang positif, dia punya hati yang benar, dia tekun menantikan pertolongan Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan, dia menyatu dengan Tuhan, dia siap memuji menyembah kepada Tuhan. Dia mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Sehingga ada pujian berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan apa? Kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang siap bekerja dalam hidupku dan semua keluarga. Saudara percayakan hal ini. Kita baca itu. Yesaya 40. Tolong ditampilkan LCD. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40. Saudara-saudara di rumah, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Yesaya 40 ayat 31. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, logika dunia orang yang berlari itu capek, lelah. Tapi saudara ingat, firman Tuhan berbeda dengan apa yang dunia suguhkan. Firman Tuhan berbeda dengan apa yang dunia tawarkan, sekalipun itu menyenangkan dagingmu. Tapi ingat, menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ini bicara soal apa? Tekun, ya, mendapat kekuatan yang baru. Di tengah-tengah COVID-19 ini, Tuhan sanggup mencurahkan kekuatan baru bagi saudara. Di tengah-tengah situasi keadaan yang mencekam ini, imani bahwa Allah kita sanggup mengerjakan kekuatan baru di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah usahamu, di tengah-tengah pekerjaanmu. Tekunlah menantikan Tuhan, tekunlah setia kepada Tuhan, nantikan Tuhan. Maka saudara akan lihat ada kekuatan yang baru yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kesimpulan saudara-saudara, kesimpulan hari ini, bahwa orang yang menyatu dengan Tuhan,
Begini saudara, masalah bukan hanya melatih iman kita. Masalah pergumulan hidup, tantangan yang sedang terjadi hari-hari ini bukan hanya melatih iman kita, tetapi juga kesempatan bagi kita untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya. Situasi dunia hari-hari ini adalah juga momen bagi kita, kesempatan bagi kita untuk apa? Mengalami penggenapan janji Tuhan. Orang benar akan mengalami penyingkiran. Apa itu penyingkiran, saudara-saudara? Ada perlindungan dari Tuhan. Saudara bertanya, bagaimana caranya? Tuhan yang melakukan. Tuhan yang menyediakan penyingkiran itu. Tuhan yang menyediakan fasilitas itu untuk Bapak Ibu saudara-saudara semua, sehingga kata Filipi 4 ayat 13 begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang apa? Memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Segala perkara, segala situasi dunia dapat kutanggung, ketakutan dapat kutanggung, kekhawatiran, hal-hal yang mencekam dapat kutanggung. Kenapa? Karena Allah beserta dengan kita. Kenapa? Karena Allah punya kuasa yang dahsyat untuk dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, saya mengajak kita semua pagi hari ini, mari tinggalkan kesibukanmu sesaat. Mari kita menyatu dengan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita semua hari-hari ini. Jangan lewatkan hari-harimu tanpa Tuhan. Jangan lewatkan hari-harimu tanpa ada doa. Jangan lewatkan hari-hari hidupmu tanpa engkau bersekutu dengan Tuhan. Jangan lewatkan hari-hari hidupmu tanpa engkau baca kebenaran Tuhan, firman Allah. Jangan lewatkan hari-hari hidupmu hanya engkau memberi kesenangan bagi dagingmu. Tapi hari ini, saat ini, momen ini, kesempatan ini, kita menggunakan untuk menyatu dengan Tuhan. Saudara, percayalah, ketika aku menyatu dengan Tuhan, Tuhan yang ganti engkau berperang. Ketika kita menyatu dengan Tuhan, Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Ketika aku menyatu dengan Tuhan, lepaskan segala hal-hal yang membuat engkau terikat hari-hari ini. Kalau ada dosa, lepaskan, tinggalkan itu. Kembalilah kepada Tuhan. Menyatulah dengan kebenaran Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Hai anak-anak muda, hai orang-orang tua, anak-anak pada sekolah minggu, mari hari ini kembalilah kepada Tuhan. Menyatulah dengan Tuhan. Supaya kita mengalami kedahsyatan Tuhan. Supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Supaya engkau diselamatkan oleh Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Ingat, dunia tidak akan semakin baik. Keadaan tidak semakin baik apapun langkah-langkah yang diambil hari-hari ini. Tapi kebenaran firman Tuhan merupakan satu-satunya jawaban yang pasti bagi kita. Kebenaran firman Allah merupakan jaminan kehidupan yang kekal untuk menolong kita melewati masa-masa yang sukar ini. Mari saudara-saudara tundukkan kepala kita, datang kepada Tuhan. Mari minta Tuhan menjamah hatimu. Saya berdoa kiranya Tuhan menjamah hatimu hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhan menjamah hidupmu dimanapun engkau berada saat ini. Engkau yang ada di rumah, engkau yang ada di mobil, engkau yang ada di tempat pekerjaan, engkau yang sedang dalam pergumulan hidup, engkau yang sedang sakit, engkau yang sedang menghadapi tantangan kehidupan, percayalah. Tidak ada cara lain untuk mengalami pertolongan dari Tuhan selain menyatu dengan Tuhan. Menyatu kembali dengan Tuhan. Kalau kemarin engkau tinggalkan Tuhan, kalau kemarin engkau lupa kepada Tuhan, kalau di hari-hari yang lalu engkau mulai tidak percaya kepada Tuhan, hari-hari ini tidak ada cara lain untuk engkau mengalami keselamatan, untuk
untuk engkau mengalami kesembuhan, untuk engkau mengalami pemulihan, untuk engkau mengalami kemuliaan Tuhan. Sekalipun ada situasi padang gurun yang kau hadapi, percayalah bahwa firman Allah satu-satunya jaminan yang dapat memberikan kepastian bagi kita, pertolongan bagi kita, sehingga kita berkata, aku tidak takut sebab Dia Allah beserta denganku. Saya mengajak saudara-saudara di rumah dan dimanapun saudara berada yang sedang menyaksikan tayangan live streaming ini, saya kita sama-sama angkat pujian. Dia jama, Yesus jama, Yesus jama, senam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah senam hidupku. Dia memberikan damai dan beri damai di hatiku. Semua Tuhan pasti ubahkan, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi mari saudaraku, angkat tanganmu kepada Tuhan. Yesus jamah senam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, kami percaya Tuhan, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan layar live streaming ini, mari tundukkan kepalamu, kita berdoa, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kuasa-Mu, kedahsyatanmu, kekuatanmu tetap ada bagi kami yang terus setia percaya dan mengandalkan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami telah bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, kami beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dalam suasana yang belum menentu hari-hari ini, satu keyakinan kami bahwa Allah tetap setia. Allah tetap memberikan jaminan bagi kami. Engkau tetap memberikan pertolongan tepat pada waktunya bagi kami. Berkati semua umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini melalui tayangan live streaming. Kiranya berkat dalam ibadah ini lewat pujian, penyembahan, bahkan lewat firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama, kiranya memberikan peneguhan hati, memberikan kekuatan iman, memberikan pengharapan bagi kami semua, supaya kami tetap bersungguh-sungguh percaya
tetap kembali sehati sepikir dengan Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan. Kami mau menyatu dengan Tuhan dalam menghadapi situasi dunia yang sedang bergejolak hari-hari ini. Tuhan, tidak ada tempat yang aman di dunia ini, tidak ada situasi yang aman di dunia ini, tapi ada tempat yang sangat aman, tempat yang menjanjikan bagi kami, tempat yang memberikan kedamaian bagi kami, yaitu ketika kami berharap, percaya, beriman, menaruh seluruh pengharapan hidup kami hanya kepada Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna, perlindunganmu ajaib, penjagaanmu selalu ada bagi kami. Berkati semua jemaat-jemaat GPD Kalvari, berkati semua jemaat-jemaat umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan live streaming ini. Tuhan, apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, apapun persoalan kami, ketika ada yang sakit, Tuhan datang melepaskan, menyembuhkan, menolong, menguatkan, memberkati kami semua. Sehingga tidak ada di antara kami, Tuhan, yang tidak mengalami kekuatan, kuasa, serta mujizat Tuhan. Berkati kami semua hari ini. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Berkati kami hamba-Mu di tempat ini. Kami semua yang melayani, karena pertolongan, kekuatan, sukacita, ada damai sejahtera, ada perlindungan, ada pembelaan, ada berkat Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah memperlengkapi kami pada pagi hari ini. Berkati setiap telinga yang mendengarkan, biar kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang mengalami berkat Tuhan, kami yang mengalami penyertaan Tuhan, semua umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian di rumah. Firman Allah ini tetap setia, tetap jaga iman saudara, tetap kuat dalam Tuhan. Percayalah bahwa kemurahan Tuhan anugerahnya tetap menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, diberkati kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan mari saya mengajak untuk anak-anak sekolah minggu, baik anak sekolah minggu Jemaat Kalvari dimanapun kita berada saat ini, mari sama-sama kita merapat dan kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Anak-anak sekolah minggu semua sehat? Halo anak-anak sekolah minggu, shalom anak-anak sekolah minggu di rumah. Haleluya, sama-sama kita memuji Tuhan. Ayo semua anak sekolah minggu kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri semua anak sekolah minggu. Semuanya bersuka cita, semuanya bergembira. Anak sekolah minggu tepuk tangan sama-sama. Sama-sama kita. Ya, ya, ya.
memberkati kita semua. Doa Ibu Guru dari gereja, Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai anak-anak, semua tetap dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, kami keluarga Gembala mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk jemaat-jemaat yang berhari ulang tahun, untuk jemaat Kalvari. Minggu yang kemarin dan minggu yang akan berjalan ke depan. Selamat ulang tahun buat saudari Maria Bain tanggal 30 Maret. Selamat ulang tahun buat Bapak Jufri Patila tanggal 7 April. Selamat ulang tahun kepada saudari Elgi Yudani Layung, saudari Alfriadi Agung, dan adik Afikai Reski Eunike Rising tanggal 11 April. Dan kami juga mengucapkan Happy Wedding Day, selamat menempuh hidup baru buat saudara Obed Nego Tupan dan istri yang telah melaksanakan pemberkatan dan peneguhan nikah yang kudus pada tanggal 2 April 2020 di Sulawesi Selatan. Tuhan Yesus terus memberkati saudara menempuh rumah tangga yang baru, selalu bersama dengan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita semua yang menyaksikan live ibadah ini, sama-sama saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, bersyafaat buat bangsa kita. Firman Tuhan berkata, kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu juga. Kita berdiri bagi bangsa ini, menaikkan doa kita, harapan kita, sebab hanya Tuhan yang mampu memulihkan keadaan kita. Dia Allah yang kasih, Dia Allah yang sangat mengasihi hidup saya dan saudara. Kami umat-Mu menahan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengangkat seluruh keyakinan kepercayaan kami di hadapan-Mu Bapa. Tidak ada kekuatan lain yang dapat kami andalkan selain Engkau Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang kekuatannya tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tuhan, kami datang sebagai umat-Mu, sebagai hamba-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, memohon belas kasih-Mu, memohon pengampunan-Mu bagi dunia ini, bagi bangsa ini, bagi negara ini, Tuhan, negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan kedahsyatan kuasa-Mu terjadi, pemulihan-Mu dinyatakan ya Tuhan. Ada doa yang kami angkat di hadapan-Mu, ada air mata Tuhan yang tercurah di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami mohon belas kasih Tuhan bagi bangsa ini. Ampuni, ampuni, pulihkan, selamatkan ya Tuhan. Biar kami boleh melihat dan menyaksikan kemuliaan-Mu terjadi, kemuliaan-Mu Tuhan dialami oleh bangsa ini. Situasi padang gurun yang bernama COVID-19 yang sedang mewabah hari-hari ini, yang sedang melanda seluruh dunia, melanda bangsa negara kami. Tuhan, kami hanya datang bersandar penuh kepada Engkau. Kami menaruh keyakinan kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan yang sanggup melepaskan, hanya Tuhan yang sanggup menghentikan, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pemulihan terjadi, ada kemuliaan Tuhan terjadi di bangsa ini, sehingga Tuhan, kami boleh melihat lewat peristiwa ini kuasa yang dahsyat terjadi. Ada banyak jiwa-jiwa disadarkan, ada banyak orang kembali kepada Tuhan, ada banyak orang bergantung kepada Tuhan, ada banyak orang berharap kepada Tuhan, ada banyak orang meyakini bahwa Engkaulah satu-satunya jawaban yang pasti bagi setiap kami yang bernafas, yang ada dalam di bawah kolong langit ini. Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau. Kami mau datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran, dengan penuh pertobatan. Kami tinggalkan hidup lama kami. Kami mau datang mengalami kehidupan yang baru, kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang disadarkan oleh Tuhan lewat firman-Mu yang mengajar kami semua untuk kembali bersekutu, menyatu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya mata Tuhan ada di bangsa ini, hati Tuhan ada di bangsa dan negara kami Indonesia. Selamatkan, pulihkan, kembalikan ya Tuhan. Biar bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Api Tuhan membakar bangsa ini dan menyelamatkan bangsa ini, menguduskan bangsa ini, membersihkan bangsa ini dari segala dosa, dari segala virus, dari segala hal-hal yang jahat, yang membahayakan. Sebab kami percaya perlindungan itu hanya datang dari Tuhan. Keselamatan hanya bersumber dari Tuhan. Tidak ada pertolongan lain, tidak ada cara lain, hanya bersumber dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Tritunggal, Allah penyelamat, Allah yang maha kuasa. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua umat-umat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan live streaming ini. Diberkatilah mereka dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan, dalam rumah tangga, bersama dengan suami, istri, anak-anak, cucu, bahkan keluarga besar mereka. Sekalipun mungkin ada yang berpisah tempat tinggal karena pekerjaan, karena urusan keluarga, kami percaya ada perlindungan Tuhan yang luar biasa, ada penjagaan Tuhan yang ajaib, menolong, menyertai, memelihara kami semua. Diberkati,
ketika ada jemaat-jemaat yang sakit, ketika ada umat-umat Tuhan yang sakit pagi hari ini, biarlah jamahan kuasa Tuhan mengalir bagi mereka, menjamah tubuh yang sakit, menyembuhkan, memulihkan tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kedahsyatan kuasa-Mu dialami oleh umat-umat-Mu, sehingga mereka keluar dari segala penderitaan mereka, sehingga mereka boleh melihat kemenangan dari Tuhan terjadi. Apapun masalah, apapun persoalan, baik persoalan rumah tangga, persoalan keluarga, persoalan anak-anak, persoalan pekerjaan, apapun itu Tuhan, hari ini kami percaya orang yang tekun, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Ada jawaban, ada jalan keluar, ada kepastian, ada pengharapan yang kami alami oleh umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati kami semua hari ini. Semua yang melayani hari ini Tuhan, memberkati kami, sehatkan, kuatkan kami semua, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat GPD Kalvari yang berulang tahun. Kami berdoa kiranya anugerah Tuhan menyertai mereka semua. Ada perlindungan, ada kekuatan yang baru menolong mereka. Baik bagi saudari Maria Bayi, saudara Elgi Yudani Layu, saudara Alfriadi Agung, adik Afikail Reski Elika Rising, kiranya anugerah Tuhan menyertai mereka semua, pertolongan juga buat Bapak Jupri Patila, kiranya anugerah Tuhan mengasihi mereka, kekuatan, perlindungan, berkat dari Tuhan menolong mereka semua yang berulang tahun hari ini. Kami juga berdoa buat kekasih kami, saudara Obed Nego Tupak, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April. Hari 2 hari yang lalu Tuhan, 3 hari yang lalu, Engkau Allah senantiasa memberkati rumah tangga yang baru ini. Kiranya sukacita, damai sejahtera, kekuatan kasih Tuhan mengikat, mempersatukan mereka. Ada kebahagiaan, ada kekuatan yang baru. Rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Berkat kasih karunia Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati semua jemaat-Mu sampai kepada bayi-bayi, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai kepada orang-orang tua dewasa. Diberkatilah kami semua hari ini yang dengan setia beribadah, sekalipun kami berpisah ruangan, namun kami percaya di rumah-rumah jemaat-Mu ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang menyertai semua umat-Mu hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kebutuhan kami, segala keperluan kami, Allah Jehovah Jireh yang senantiasa menyediakan, mencukupkan segala-galanya. Biar terus kami sehat, kami kuat, tetap setia beribadah, mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati pemerintah kami, Presiden Jokowi, para menteri, wakil presiden, aparat keamanan, TNI, Polri, para medis, tim dokter, relawan-relawan yang ada di garda depan menghadapi Tuhan virus corona yang sedang mewabah hari-hari. Tuhan, kuatkan mereka, sehatkan mereka, atau berikan kemampuan hikmat bagi mereka. Ada perlindungan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka terus sehat, terus kuat untuk menjalankan tugas-tugas mereka, tanggung jawab mereka. Ada sukacita dari Tuhan yang menolong mereka. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ini doa, ini ibadah, ini syukur kami yang kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua hari ini yang telah beribadah. Saudara-saudara, mari engkau yang ada di rumah, maka di mana saja berada, mari angkat tanganmu, tadakan tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera dan dirinya. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan dari kuasa Roh Kudus-Nya, memelihara, menyertai, menghibur kita, dan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati, yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi saudara-saudara. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Haleluya. Kami menginformasikan bahwa hari Jumat tanggal 10 April 2020 kita akan mengadakan ibadah di rumah masing-masing, ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus atau ibadah Jumat Agung, dan dalam ibadah di rumah masing-masing akan dilaksanakan juga sakramen perjamuan yang kudus. Dan untuk panduan atau teknis perjamuan kudus nanti kami akan sampaikan di WA Group Komunitas Kalvari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.